Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini adalah merupakan pertemuan yang ketiga dari pembahasan kitab At-Tuhfatus Saniyah, penjelasan tentang Muqaddimah Al-Jurumiyah karya Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan kali ini kita masuk kepada pembahasan tentang syurutul kalami, itu syarat-syarat kalam. Ya, di pertemuan yang sebelumnya sudah kita jelaskan tentang definisi al-kalam secara etimologi dan secara terminologi. Dan di sini kita akan menyebutkan syurut al-kalam, yaitu syarat-syarat al-kalam, di mana syurutul kalam itu ada 4, dan di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan perkataan dari asy-syarih yang mana beliau mengatakan, wa ammal kalamun nahwiyyu fala budda min ay yajtama'a fihi arba'atu umurin. Ya, adapun kalam dalam istilah nahwu, kata beliau, adalah harus terkumpul padanya 4 perkara. Inilah syarat tersebut dari kalam tersebut. Ya, yang pertama kata beliau, al-awwalu ayyakuna lafdan. Yang pertama harus dia dilafatkan. Wa tsani ayyakuna murakkaban. Dan yang kedua adalah dia harus murakkab. Wa tsalits ayyakuna mufidan. Yang ketiga dia harus mufid. Warabi, yang keempat, ayyakuna mawdu'an bil wad'i al-arabi. Ya, yang keempat adalah dia diletakkan dengan peletakan orang Arab. Di sini akan dijelaskan satu persatu dari syurut tersebut. Kata beliau, makna kaunihi lafdan, dan makna lafaz, makna kalam itu adalah lafaz, harus dilafatkan adalah, kata beliau, ayyakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufi al-hijaiyati allati tubda'u bil alifi wa tuntahi bil ya'i. Itu hendaklah dia adalah merupakan suara yang terkandung atau yang mustamilah, itu yang terkandung atas sebagian huruf hijaiyah yang dimulai dari alif dengan alif dan diakhiri dengan ya. Wa mithaluhu Ahmadu wa yaktubu wa Sa'idun. Ya. Contohnya adalah Ahmad yaktubu dan Sa'idun. Kata beliau, fa in kana wahidah min hadhil kalimat ats-tsalath 'inda an-nutqi biha takunu sautan mustamilan ala arba'ati ahrufin hijaiyatin. Maka jika, kata beliau, satu dari kata yang 3 ini ketika dia diucapkan dengan 3 kalimat tersebut, maka dia menjadi suara yang mencakup, suara yang mengumpulkan atas 4 huruf hijaiyah. Ya, jadi Ahmad, yaktubu dan Sa'id, 3 kata ini, masing-masing dia mengumpulkan huruf hijaiyah padanya. Ya, dia merupakan suara ketika diucapkan, maka dia akan merupakan suara yang mana dari suara tersebut tersusun 4 huruf hijaiyah.
Iya, Muhammadun. Mim ha, iya. Mim dal. Muhammadun. Kemudian juga yaktubu. Ya, kaf, ta dan ba. Ini sa'idun, sin, ain, ya dan dal. Iya. Kemudian kata beliau fal isyaratu, maka isyarat itu masalan contohnya adalah la tusamma kalaman, tidak dikatakan sebagai kalam inda nahwiyin. Iya. Dalam istilah nahwu. Iya, dalam istilah terminologi maknanya di sini maksud beliau. Kenapa demikian? Li adami kauniha sautan mustamilan ala ba'd al-hurufi. Disebabkan karena tidak ada suara yang mencakup atas sebagian huruf hijaiyah. Wa in kanat tusamma 'inda al-lughawiyyin kalaman. Walaupun secara istilah bahasa, secara bahasa dia adalah kalam. Kenapa demikian? Li husulil fa'idati biha. Ya, disebabkan karena diperoleh faedah dengannya. Ya. Jadi ini dipahami, syarat pertama dia harus lafaz. Syarat dari kalam berarti harus dilafadzkan, artinya harus disuarakan. Harus disuarakan dan suara tersebut tersusun dari beberapa huruf hijaiyah. Ya. Bukan huruf Indonesia atau huruf Inggris dan lain-lain sebagainya dari selain huruf Arab. Jadi dia disuarakan, dilafadzkan, disuarakan. Maknanya dia dilafadzkan artinya disuarakan dan suara tersebut tersusun dari huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua adalah wa makna kaunihi murakkaban. Jadi sekarang murakkab, syarat yang kedua adalah murakkab. Apa maksudnya di sini? Ayyakuna muallafan min kalimatain aw aktsar. Dia harus tersusun dari 2 kata atau lebih. Ya. Jadi syarat yang pertama dia dilafadzkan. Berarti kalau tidak dilafadzkan berarti dia bukan kalam. Syarat yang kedua adalah harus tersusun dari 2 kata. Ya. Nahu Muhammadun, contoh adalah Muhammadun musafirun. Jadi Muhammadun musafirun. Syarat yang pertama terpenuhi syarat, yaitu dilafadzkan. Syarat yang kedua adalah dia adalah murakkaban, tersusun dari 2 kata atau lebih, terpenuhi Muhammad dan musafir. Wal ilmu nafi' juga demikian, ilmu itu bermanfaat. Wa yablughu al mujtahidul majdah. Ya, orang yang bersungguh-sungguh telah mencapai final hasil dari kesungguhannya. Ya, wa likulli mujtahidin nasibun. Ya, dan setiap orang yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Wal ilmu khairun ma tas'a ilaihi. Ya, ilmu adalah sebaik-baik apa yang dia usahakan, apa yang engkau usahakan kepadanya. Ya, maka kata beliau fa kullu ibaratin min hadhihi al-ibarati, maka setiap ungkapan dari ungkapan-ungkapan ini tusamma kalaman, dinamakan sebagai kalam. Ya. Maka setiap ungkapan dari ungkapan-ungkapan ini dinamakan sebagai kalam. Wa kullu ibaratin minha mu'allafatun min kalimataini aw akthar. Dan setiap ungkapan darinya itu tersusun dari 2 kata atau lebih. Fal kalimatul wahidatu la tusamma kalaman 'inda an-nuhati. Maka kata yang satu kata saja itu dia tidak dikatakan sebagai kalam menurut ahli nahwu nuhat, illa kecuali idzan dhamma ghairuha ilaiha, kecuali jika selainnya tersusun kepadanya, artinya dia bersusun dengan yang lainnya. Sawa'un akana
indhamam ghairiha ilaiha haqiqatan. Sama saja apakah bergabungnya selainnya itu kepada kata tersebut adalah hakikat, secara hakikat, maksudnya benar-benar bergabung secara hakikat makna yang sebenarnya, ya. Kal amsalatis sabiqah, sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu seperti Muhammadun musafirun, al-ilmu nafi', ya. Kemudian al-ilmu khairun ma tas'a ilaihi, dan seterusnya. Semua itu. Am takdiran, atau hanya takdir saja, dikira-kirakan saja dia. Dikira-kirakan dia terdiri dari dua kata. Walaupun nampak yang zahir dia satu kata. Tapi bisa diperkirakan, bisa ditaksir dia dua kata. Dan taksirannya itu benar. Ya, tidak meleset. Kama idza qala laka qailun, sebagaimana jika seseorang atau orang yang berkata, jika seseorang berkata kepadamu, apa yang dia katakan? Man akhuka, siapa saudaramu? Maka fatakul, maka engkau menjawab Muhammadun. Ini kan kata Muhammad, ini kan dia cuma satu kata saja. Iya, cuman satu kata. Maka satu kata ini, Muhammadun ini, iya, dia adalah termasuk kalam. Iya, terpenuhi syarat yang kedua, syarat yang pertama dan kedua. Syarat yang pertama dilafadzkan, syarat yang kedua tersusun dari dua kata atau lebih. Di sini kan kelihatan satu kata, tapi hakikatnya dia, takdirnya dia adalah dua kata. Diperkirakan dia dua kata. Karena di sini lihat penjelasan beliau berikutnya. Dari sisi mana pendalilannya? Kata beliau, fahadhil kalimatu tu'tabaru kalaman. Maka kata ini, kata Muhammad ini adalah dianggap sebagai kalam. Kenapa demikian? Li'anna takdira, karena sesungguhnya, iya, takdirnya dia adalah Muhammadun akhi. Muhammad adalah saudaraku. Ya, karena orang bertanya, man akhuka? Muhammadun. Maknanya adalah akhi Muhammadun, saudaraku adalah Muhammad. Atau Muhammadun akhi, Muhammad adalah saudaraku. Ya, gitu. Walaupun dia cuma diajak Muhammad. Contoh yang lain, misalkan kita katakan, ada orang bertanya kepada kita, ainal kitab? Atau orang bertanya, ya, masmuka, siapa namamu? Dia katakan Muhammadun. Ya. Maka kata Muhammadun di sini takdirnya adalah ismi Muhammadun. Nama saya adalah Muhammad. Seperti itu. Jadi ini dipahami ya. Maka kata beliau di sini, fahiya fit takdir ibaratun mu'allafatun min thalathil kalimat. Maka secara takdir, secara kira-kira, ya, itu kata Muhammad di sini adalah dia adalah merupakan ungkapan yang tersusun dari 3 kata. Kemudian wa ma'na kaunihi mufidan. Sekarang mufid. Syarat yang ketiga adalah mufid. Apa mufid? Maknanya kata beliau adalah ayahsuna sukutul mutakallim alaihi. Yaitu berhentinya orang yang berbicara itu sudah baik atasnya. Maknanya adalah kata beliau min haitsu la yabqa as-sami'u muntadiran li syai'in akhar. Dari sisi orang yang mendengar itu dari sisi tidak tersisa bagi orang yang mendengar menunggu sesuatu yang lainnya. Artinya ketika seseorang itu dia berbicara, maka orang yang mendengarkan pembicaraannya itu ketika dia berhenti berbicara, orang yang mendengar pembicaraan tidak butuh lagi menunggu kalimat selanjutnya untuk bisa dia pahami apa yang dimaksudkan oleh si pembicara tersebut. Maka kalau sudah seperti itu, maka kalimat tersebut dikatakan mufidun. Mufid, ya, berfaedah. Kenapa? Berhentinya orang yang berbicara sudah terpahami orang yang mendengar. Orang yang mendengar sudah memahami pembicaraannya. Ya.
Ya. Kata beliau, falau qulta, seandainya engkau katakan, idza hadarul ustadz, jika ustadz telah hadir, kemudian berhenti, tidak mengucapkan, maka di sini orang yang mendengar dia masih mau menunggu. Apa kalimat selanjutnya? Kalau tidak dilanjutkan dia berhenti sini, tidak dipahami redaksi kalimatnya. Apa maknanya? Jika ustadz telah hadir, jika ustadz telah hadir, ada apa dengan kehadiran ustadz? Tidak dipahami maknanya. Maka ini bukan dikatakan sebagai apa namanya? Ya, kalimat yang mufid, kata yang mufid. Ya, maka tidak dikatakan ini sebagai kalam. Maka di sini beliau katakan la yusamma dzalika kalaman. Maka hal tersebut adalah tidak dikatakan sebagai kalam. Walau annahu lafdhun murakkabun min salati kalimatin. Walaupun dia adalah lafaz yang tersusun dari 3 kata. Idza hadara al-ustad. Idza kemudian hadara kemudian al-ustad. 3 kata. Tapi tidak dikatakan kalam. Ya, sudah dilafadzkan, sudah tersusun dari 2 kata atau lebih. Ya, tapi ternyata dia tidak mufid. Maka tidak dikatakan dia sebagai kalam. Ya. Maka di sini beliau katakan li'annal mukhataba yantadiru ma taquluhu ba'da dzalika. Karena sesungguhnya orang yang diajak berbicara itu menunggu apa-apa yang engkau akan katakan setelah ini. Mimma tarakkabu ala huduril ustaz. Dari perkara-perkara yang berhubungan dengan kehadiran ustaz tersebut. Masih menunggu. Ya. Kemudian kata beliau, fa idza qulta, jika engkau katakan idza hadarul ustadu an sota at-talamidu. Ya. Jika telah hadir ustaz, maka para siswa diam. Kalau sudah seperti ini sorok kalaman kata beliau. Maka dia sudah berubah, sudah menjadi kalam li husulil faidati, karena diperoleh faidah darinya. Ya. Jadi ini yang ketiga, syarat yang ketiga dari al-kalam. Ya. Kemudian yang keempat adalah wa makna kaunihi mawdu'an bil wad'i al-arabi. Jadi makna keberadaannya dia diletakkan dengan peletakan orang Arab. Maknanya di sini dia harus lafaz tersebut, kalam tersebut dia harus berbahasa Arab, ya. Harus berbahasa Arab. Kalau bahasa selain Arab maka tidak dikatakan dia sebagai kalam. Ya. Apa makna dari syarat yang keempat ini? Kata beliau adalah an takunal alfadhul musta'milatu fil kalami min al-alfadh allati wada'atha al-arabu lid-dalalati ala ma'nan min al-ma'ani. Jadi lafaz-lafaz tersebut adalah lafaz-lafaz yang terkandung ya di dalam kalam ya. Jadi antakuna al-alfadhul musta'milatu fil kalami, hendaklah lafaz-lafaz tersebut di dalam kalam tersebut dia terkandung padanya lafaz-lafaz yang diletakkan oleh orang Arab. Lidalalati ala makna minal ma'ani. Ala maknan minal ma'ani. Yang menunjukkan kepada makna dari makna-makna. Ya, masalan contoh hadara. Ini adalah kalimatun wada'aha al-arabu. Ini adalah kata yang diletakkan oleh orang Arab limakna wa huwa husulul huduri fi zamani al-madi. Yang maknanya adalah yaitu diperolehnya kehadiran pada waktu yang telah berlalu. Wa kalimat Muhammad, dan kata Muhammad qad wada'a al-arabu, ya, sungguh telah diletakkan oleh orang Arab li makna wa huwa dzatu syakhs, yaitu yang maknanya adalah
menunjukkan kepada syakhs, yaitu person, seseorang yang merupakan zat seseorang, Muhammad, ya. Zat seseorang al-musamma bihada al-ism, yang mana orang tersebut dia bernama dengan nama ini. Maka fa idza qulta hadara Muhammadun, jika engkau mengatakan Muhammad telah hadir, takunu qad istamalat kalimataini kullun minhuma mimma wada'ahu al-arab. Ya. Maka jika engkau katakan hadara Muhammad, maka redaksi kalimat hadara Muhammadun ini adalah sungguh telah terkandung padanya dua kata. Ya, dua kata. Terkandung padanya dua kata. Setiap dari dua kata tersebut termasuk dari yang diletakkan oleh orang Arab. Ya, maka ini dia adalah kalam, terpenuhi syarat kalam. Syarat yang keempat. Ya, jadi hadara Muhammadun. Pertama dia dilafadzkan. Ya, terpenuhi syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah dia murakkab. Itu tersusun dari dua kata atau lebih. Ya. Syarat yang ketiga dia mufid, terpenuhi syarat mufid. Hadar Muhammadun, jelas mufid. Dan syarat yang keempat adalah dia harus dengan lisannya orang Arab, dengan peletakan orang Arab. Maka terpenuhi empat syarat ini, maka dia dikatakan kalam. Kata beliau, bi khilafi ma idza takallanta bi kalamin mimma wada'ahu al-ajam. Berbeda apa-apa yang jika engkau berbicara dengan pembicaraan dari apa-apa yang orang non-Arab meletakkannya. Jadi dari selain bahasa Arab, kal-Faraj seperti bahasa Perancis, wa Turk bahasa Turki, Barbar, ya, kemudian al-Farans dan seterusnya. Oh, ini al-Fars bahasa Persia, ya. Kal-Farsi seperti bahasa Persia, bahasa Turki, bahasa Barbar, kemudian al-Farans bahasa Perancis. Maka kata beliau, fa innahu la yusamma fi urufi ulama'il arabi kalaman. Maka sesungguhnya tidak dinamakan kalam menurut urufnya ulama Arab. Ya. Wa in sammahu ahlul lugha al-ukhra kalaman. Walaupun para ahli bahasa yang lain menamakan dia adalah kalam. Ya. Kemudian di sini beliau sebutkan amthilatun lil kalamil mustawfi asy-syurut. Contoh-contoh kalam yang terpenuhi syarat. Ya, ini beliau kasih contoh di sini. Al-jawu sahwun. Ya, cuaca itu cerah. Al-bustanu muthmirun. Ya, kebun itu berbuah. Al-hilalu sati'un. Ya, bulan sabit itu bersinar. Ya, as-sama'u safiyatun. Langit itu cerah. Ya. Yudhi'u. Ya, yudhi'ul qamaru lailan. Bulan itu bercahaya di malam hari. Yanjahu al-mujtahidu. Orang yang bersungguh-sungguh telah berhasil. Ya, la yuflihul kasulu. Orang yang malas tidak akan beruntung. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah selain Allah. Muhammadun safwatun. Ya, Muhammadun adalah safwatul mursalin. Adalah merupakan pilihannya para rasul. Muhammad adalah pilihannya para rasul. Allahu rabbuna, Allah adalah Rabb kami. Muhammadun nabiyuna, Muhammad adalah nabi kami. Itu contoh-contoh kalimat yang terpenuhi syarat dikatakan sebagai kalam. Nah, ini yang berikutnya inilah al-alfadhu atau al-amthilatun lil lafzi al-mufrad. Contoh lafaz yang mufrad. Muhammad, Ali, Ibrahim, qama, min. Ya, amthilatu lil arab, amthilatu lil murakkabi ghairil mufid. Contoh-contoh kalimat yang dia murakkab tapi dia tidak mufid. Ya, seperti Madinatul Iskandariyah, kota Iskandariyah. Ya, Abdullah Mbak Allah, Hadramaut. Ya. Kemudian lau an
ansofah, annas, ya. Kemudian idza jaa asyita'u mahma akhfa al-mara'i in tala'at syamsu, dan seterusnya ya. Ini juga amsilatu ala ma taqaddam. As'ilatun ala ma taqaddam, pertanyaan-pertanyaan atas apa-apa yang telah ya berlalu. Ini dikerjakan ya. Yang mau kerja silakan supaya latih diri. Ma huwal kalam, apa itu kalam? Ma makna kaunihi lafdan, apa itu maknanya makna lafaz, wa makna ma makna kauni mufidan, dan seterusnya. Tinggal dibaca sendiri. Ya mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang anwa'ul kalam, macam-macam kalam. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.